hari terakhir di tahun 2024 ya, Selasa terakhir di tahun ini, besok kita udah tahun depan ya kan. Saya Kak Ros menemani Anda hari ini di acara Rumpi No Secret. Ada Mas Vicky juga yang menemani kita di sini. Aduh, mudah-mudahan udah pastilah ya, kalau ketemu aku berarti kan udah di depan layar kaca, mungkin lagi siap-siap mau tahun baruan ya kan. Tapi sebelum tahun baruan kita ke sini dulu untuk menyimak apa sih yang ingin dihadirkan oleh bintang tamu saya, dan sekaligus juga kita ke pojokan untuk meng-highlight apa berita yang kita akan sajikan di akhir tahun 2024 ini beserta komenan netizen yang baik itu hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia baik. Oke, ini dari Prilly Latukonsina ya, perempuan yang kemarin juga sempat viral karena ya terkenal dengan apa sih, karena ya itulah statementnya dia yang kemudian banyak menuai pro dan kontra ya, independent woman. Kemarin udah lama kita nggak lihat Prilly tuh sekarang sama siapa sih, tapi kayaknya sekarang udah ada yang deket sama Prilly. Tahu dari mana? Dari postingannya yang dia berlibur kayaknya barengan juga ke Kamboja sama yang namanya Omara. Omara ini adalah pemain film juga ya, sama-sama pemain film nih. Ada artikelnya ya, bunyinya potret cantik Prilly Latukonsina liburan bareng Omara Estehel ke Kamboja. Sudah resmi go public tanda tanya begitu ya. Ada di beberapa cuplikan story-nya ya, baik dari Omara maupun dari Prilly. Coba kita lihat nih. Bahkan kalau Prilly juga ada nih tulisannya. Ini padahal ini konten apa sih eksklusifnya dia ya? Gimana sih kok? Dia potret si Omara ini dari belakang. Omara lagi pakai baju tulisannya tahanan Prilly since 2011 ya kan. Terus captionnya Prilly adalah sumpah bukan aku yang nyuruh katanya gitu. Terus ada beberapa foto. Jadi Omara juga ada ya. Kalau ini bukan eksklusif cuy, dari belakang. Kalau tadi Prilly fotoin Omara dari belakang, gantian Omara dari belakang ini ya. Tulisannya apa sih? Aku nggak kebaca. Cuma kiri kanan juga burem. Ini aslinya nggak burem ya. Ini mata aku aja ya memang ya. Oh gitu. Tapi kalau 2011 berarti katanya emang si Omara ini udah ngefans sama Prilly dari tahun 2011 gitu kan? Which is itu waktu dia jadi koki cilik. Iya kan? Karena waktu dia ganteng-ganteng itu tahun berapa tuh? 2000 berapa itu? Berarti dari kecil. Lucu banget ya. Nah, kok bisa kenal dari mana? Mereka pernah satu proyekan bareng ya kayaknya di film. Iya, pokoknya beberapa kali ya. Dan pernah terakhir juga ini di November apa Januari? Gimana sih? November 2024 mereka itu datang sama-sama di premier film Budi Pekerti. Nah ini Januari 2023 apa? Januari 2023 24 ya gitulah. Nah ini kayaknya baru nih deketnya ya kan. Soalnya kenapa? Soalnya kalau kita lihat Omara itu di awal tahun 2024 ini masih deket sama yang namanya Samira. Gitu ya kan. Soalnya mereka masih komen-komenan. Bahkan sampai sekarang postingannya nggak dihapus ya kan. Gitu. Terakhir di bulan Juni itu Omara masih nge-like fotonya Samira. Tapi mungkin ya mereka masih tetap berteman baik. Jadi kan itu menjadi bertanya-tanya. Kapan deketnya ini Prilly sama Omara, iya kan? Ada video-video juga kedekatannya, ada nggak videonya? Kamu ya sama aku lebih cepat aku nih ya. Komentar netizen aja langsung kita baca. Akhirnya si paling independen dapat juga cowok Superman. Semoga langgeng Mbak Prilly. Kita tanya nanti sama Roy Kiyoshi ya. Berikut ya. Beneran pacaran apa cuma project film doang nih? Ya udah kan gitu. Oh ya udah kan gitu. Iya juga ya. Tapi kalau emang proyekan film, niat banget akhir tahun ya syutingnya, iya nggak sih? Emangnya yang ada di sini nih akhir tahun masih live ya kan? Beneran. Terus apa lagi komentar? Mirip Ali zaman dulu. Oh iya, coba lihat lagi fotonya Omara. Mirip sama Aliando mukanya. Ini fotonya nggak jelas, coba yang lebih jelas gitu loh, ada nggak? Yang pas premier, coba kita lihat. Pas premier. Oh. Masa enggak? Alisnya tebel-tebel lah. Iya beda sih. Oke, yang berikutnya komentar netizen yang tadi lanjut. Kenapa ya setelah Aliando? Sejak kapan nama Aliando jadi Aliando? Go public, Prilly juga go public. Apakah apakah saling panas? Oh iya, Aliando udah punya pacar ya, yang umurnya masih muda itu kan, masih remaja. Oke, berikutnya ada lagi komentarnya.
semoga bisa mengimbangi wanita independen. Karena captionnya di Omara itu juga akhirnya apa sih dibilang? Akhirnya apa independent woman gitu. Ada. Cuman kalian buram sih tulisannya, jadi aku bingung kan bacanya. Ya, oke. Baiklah ya. Ya namanya juga kan sebelum janur kuning melengkung, ya namanya hubungan mah bebas-bebas aja. Mudah-mudahan ini ketemu jodohnya. Hari ini juga kita ada wawancara satu bidang tamu yang kemarin, ya ampun, aku nggak tahu kapan pacarannya, tiba-tiba udah nikah aja di akhir. Menutup tahun ini dengan pernikahan. Masya Allah, nanti kita ngobrol sama Delia ya. Ada Roy Kiyoshi dulu yang mau kita ajak ngobrol, yang kemarin baru bikin video tentang apa sih pesan-pesan Roy Kiyoshi mengenai tahun 2025. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Roy Kiyoshi, presenter Indigo kelahiran 1987 yang memiliki jargon "saya mencium bau-bau" ini kerap memprediksi peristiwa yang akan datang, namun sempat dihujat netizen karena disebut tidak bisa memprediksi diri sendiri saat tertangkap atas kasus narkoba pada 2020 lalu. Pria yang mengoleksi spirit doll dan tas bermerek ini sempat memiliki dagu yang lancip hingga sempat disebut netizen seperti beauty blender, namun kini penampilannya berubah setelah operasi potong dagu. Roy yang sempat meramal pernikahan Nisha Ahmad dan Andika Rosadi 5 tahun lalu ini kembali memprediksi kondisi Indonesia di tahun 2025, di mana ia mengatakan bahwa perekonomian Indonesia akan memanas hingga maraknya praktik operasi plastik dan skincare abal-abal. Benarkah Roy telah memiliki prediksi tentang perceraian artis tanah air? Apa saja prediksi Roy di tahun 2024 yang telah terbukti? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama dengan Roy Kiyoshi. Apa kabar, Roy? Kabar baik, Karo. Alhamdulillah. Baik. Kamu kalau kamu mengibaratkan 2024 untuk seorang Roy Kiyoshi, itu tahun yang seperti apa? Oke, tahun 2024 buat Roy Kiyoshi adalah sebuah tahun yang oke banget karena banyak kerjaan dan sesuatu yang baru-baru yang aku lebarkan sayap. Lebarkan sayap. Kalau dulu kan dikenalnya orang Roy Kiyoshi Indigo. Roy Kiyoshi Indigo. Sekarang kan diundang ke Kementerian Perhubungan sebagai seorang narasumber seperti itu. Memberi apa? Iya, memberikan motivasi buat teman-teman di luar sana bagaimana bisa menjadi seorang yang sukses walaupun indigo dan segala macam seperti itu. Tetap dengan jargonnya saya mencium aroma. Tahun 2025 Roy Kiyoshi mencium aroma-aroma apa? Kita Google Me dulu ya, lihat apa yang sekarang lagi ramai dicari orang dari Roy Kiyoshi. Kita buka yang pertama adalah prediksi Roy Kiyoshi. Ini salah satu yang dicari orang di tahun 2025. Dan kemarin Roy sudah mengeluarkan videonya ya? Sudah mengeluarkan videonya, beberapa kejadian sudah saya ramalkan dan saya prediksi sebenarnya. Tentang keadaan Indonesia juga, tentang keadaan public figure juga. Jadi segala bidang sudah diprediksi. Ya. Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Banyak yang bikin deg-degan ya kan? Tapi semua mudah-mudahan yang jelek-jelek itu tidak terjadi ya. Kita doanya yang bagus-bagus aja. Mudah-mudahan apapun yang terjadi juga bisa kita ambil hikmah baiknya untuk pelajaran kita ke depan sebagai manusia. Roy, kalau kan kamu kan mencium aroma, melihat warna biasanya gitu ya. Ini kita per bidang aja deh. Kayak kalau bidang politik itu warna atau aroma apa sih yang terlintas? Kalau bidang politik di tahun 2025 tuh aku ngerasain warna merah, warna panas juga, auranya agak panas, dan situasi ekonomi di tahun 2025 menurut saya itu akan sedikit slow. Dan beberapa perusahaan ada yang bankrupt atau akan ada banyak karyawan yang di PHK, dan itu akan musim banget. Nah, selain politik yang panas, itu yang terjadi di dunia usaha. Ada yang offline, kemudian offline juga nggak berjalan, jadinya online seperti itu. Jadi bekerjanya online lagi. Beberapa ya mudah-mudahan ini nggak terjadi ya. Ada yang bangkrut kayak gitu. Di tahun ini kan juga sebenarnya tahun 2024 kan sudah mulai kelihatan gitu ya. Nanti tahun 2025 makin banyak. Makanya tahun 2025 buat kita semua yang punya simpenan atau tabungan ya mungkin hemat-hemat. Kalau memang nggak penting nggak usah keluarin duit juga. Maksudnya kita punya branded aja dikit. Asal ada 1 atau 2, 3, tapi nggak selalu itu jadi kebutuhan pokok kita. Ini kondisi gitu ekonomi slow bila dibandingkan di masa waktu COVID itu lebih slow yang mana? Nggak terlalu parah di masa COVID sebenarnya. Nggak separah itu. Tapi memang orang tetap harus hati-hati dan berhemat. Terus kamu tadi kan sambungkan juga nih orang operasi plastik makin banyak. Ada skincare juga yang kamu sebutin. Skincare dan beauty clinic itu akan naik sebenarnya. Makin
makin hot lagi. Cumannya ada berita buruk kalau saya lihat di terawan batin saya, ada skincare abal-abal juga itu masih ditangkap-tangkepin. Oh, masih ditangkap-tangkepin. Ada beberapa yang terjerat orang-orang lain juga yang berkaitan dengan skincare itu masuk juga ke hukum. Jadi, bagus lah kalau ditangkap-tangkepin kan berarti pembersihan ya dari skincare abal-abal. Ini apa karena ya kondisi apa istilahnya kan kamu bilang juga operasi orang yang mengubah bentuknya operasi plastik gitu itu ya. Musim juga. Itu makin makin. Dibandingin tahun 2024 makin kalau lagi. Kalau dulu 2024 bukan dulu sih kemarin kan besok kan udah 2025. 2024 mungkin musimnya Korea ya kan. Pada operasi di sana. Kemudian sekarang udah Vietnam, Jakarta. Itu akan Jakarta mulai kelihatan lagi. Jadi ini sisi positifnya ada bidang industri lainnya yang berkembang begitu ya. Ini mungkin orang stres jadi rawat kecantikan gitu. Itu masih booming. Ya? Itu kalau yang saya lihat. Nah, yang selanjutnya tadi kan kamu sebut juga korupsi, kemudian money laundering. Melibatkan beberapa public figure mungkin. Public figure tuh artis maksudnya? Artis juga, kemudian yang saya terawang orang-orang yang melakukan korupsi banyak ditangkap-tangkepin tahun 2025 lebih banyak. Lebih banyak? Iya, aku ngelihat dalam penerawangan aku banyak yang pakai baju orange, tapi berkaitan dengan uang atau money laundering yang akan semakin banyak dan musim. Sempat kemarin juga kan ada di Terawang nih artis ini akan terjerat kasus kasus yang cukup berat gitu. Kalau nggak salah orang yang sebut juga ya. Dan kita menduga ya itu mungkin yang menimpa Sandra Dewi dan Harvey. Dia mau bisikin, udah kejadian. Iya kan kasihan juga kita kan lagi. Sedih juga. Mereka lagi menghadapi masalah. Nah, apakah di tahun 2025 tadi kan kamu sebut ada public figure, apakah juga sama kasusnya seperti itu? Sama. Semengagetkan itu. Sempat mengagetkan. Aku ngelihat sih seorang pria yang menurut aku dalam terawangan aku juga dikatakanlah sultan lah seperti itu. Cuma aku nggak berani ngomong inisialnya juga, itu bisa bikin orang takut ataupun jadi kayak panas menduga-duga. Biarkanlah itu terjadi. Jadi ini banyak doa aja tahun 2025. Oh iya, tentang bencana. 2025 itu aku ngelihat curah hujan tinggi banget, dan dalam penglihatan aku sempat juga dapat mimpi tentang air. Air yang besar banget. Kemudian juga di pertengahan tahun 2025 tuh malah ada kebakaran di bulan Juni atau Juli itu. Kayak nggak stabil. Alam semesta agak kurang bersahabat. Itu karena kelakuan manusia ya kan. Jadi mungkin kalau ketika curah hujan tinggi justru berlebih-lebihan. Juni-Juli itu kan biasanya udah masuk kemarau. Itu justru malah ya menimbulkan kekeringan sehingga ada kemungkinan kebakaran. Tapi itu kan hal yang sebenarnya secara logis mungkin terjadi, dan mudah-mudahan ini menjadi peringatan buat kita semua. Kalau ngomongin ramalan belum tentu semuanya jelek, Kak. Ada juga public figure yang go internasionalnya lebih gila lagi. Lebih dari dari yang tahun 2023, 2024 beberapa kan public ada figure. Rich Brian, ada Nicky begitu ya. Ini lebih lagi. Perempuan laki ada bidang perempuan apa? juga, ada laki-laki juga. Film dalam atau film, nyanyi? Dalam nyanyi juga itu Jadi ada kabar buruk, ada kabar baiknya juga. Jadi yang go internasional ini laki perempuan? Aku ngelihat ada 2 orang, ada satu orang wanita dan satu orang pria. Wajah baru atau wajah lama? Bisa dikatakan wajah-wajah lama sebenarnya. Wajah lama, tapi bisa lebih melejit lagi di internasional. Namanya diupload di berita di internet seperti itu. Tadi bilang masalah artis tadi ya, artis perceraian, artis ada yang di-create sedemikian rupa. Ini maksudnya apa di-create sedemikian rupa? Misalnya ada artis pacaran sama si A, umurnya mungkin beda jauh misalnya. Itu mungkin bisa ada kreatan seperti itu, tapi ujung-ujungnya nanti berpisah juga. Belum sampai menikah nih. Iya, seperti itu. Jadi settingan-settingan. Berantem kalau ada yang berantem beneran, yang kayak udah penghujung tahun kemarin ada inisial NM dengan siapa lah itu ya. Itu masih ada. Masih berlanjut atau orang lain lagi? Masih akan ada hal-hal yang kayak gitu-gitu lagi. Semacam itu lagi. Pertengkaran antara ibu dan anak, yang hal-hal kayak gitu yang pertengkaran ibu dan anak. Yang seperti jadi kalau bulan-bulan lalu yang panasnya minta ampun. Itu masih ada kejadian-kejadian kayak gitu. Ibu dan anak.
ini masih sama, masih sama atau beda Bisik-bisik lagi? ya? Atau beda? Beda lagi. Bisa beda lagi. Bisa jadi orang yang berbeda begitu. Nah, jadi kalau dari aroma atau warna gitu atau aura apa yang kalau dari dunia hiburan itu dominan apa? Ya kalau warna di dunia hiburan itu sebenarnya warna-warni menurut saya. Warna-warni. Banyak artis-artis juga pendatang baru yang menurut aku happening lagi. Dengan kelucuan mereka, dengan nyanyian mereka atau segala macam itu oke. Jadi dari dunia hiburan masih seperti politik yang enggak? Politik ekonomi agak merah. Agak merah. Kalau dunia hiburan tetap warna-warni. Warna-warni dan warna biru semua colorful. Jadi mungkin ketika ya ekonomi slow atau apa ya mungkin dunia hiburan ini menjadi tempat juga apa ya penghiburan buat orang-orang seperti itu gitu ya. Jadi bidang kalau dari dunia hiburan apa nih yang paling menonjol? Apakah dari seni suara, film semuanya, atau lawak? Film juga oke loh. Film juga oke. Oke banget. Film oke. Tarik suara juga udah biasa kan, sering banget. Ya mereka yang dunia tarik suara yang baru-baru bisa melejit lah mudah-mudahan ke American Got Talent lah, kayak gitu-gitu. Masih bisa ya? Masih bisa. Oke, yang money laundering itu tadi itu ada berapa orang ya? Dari public itu sensitif sekali. Itu sensitif sekali. Kenapa sensitif sekali? Karena pasti itu akan heboh banget di tahun 2025. Itu heboh banget, melebihi yang kemarin? Iya, melebihi yang kemarin dan yang lagi sedang berlangsung. Nilainya? Dari 1 sampai 10, 8 lah ya. 8. Kalau yang kemarin nilainya berapa emang? Iya itu juga lumayan sih ya. Susah untuk dinilai pakai angka. Susah pakai angka. Tapi ini terkenal sekali. Keterkenalannya 1 sampai 10? 10 dong pastinya. 10 atau 9 seperti itu. 10 atau 9. Nanti kita tahu sendiri kok. Makanya baik-baiklah kita kerjanya udahlah gitu-gitu aja, nggak usah pakai berpola-pola gitu, intinya gitu doang sih poin aku. Jadi intinya pesannya ya sama seperti pesan-pesan kita menjalani kehidupan 2025 itu adalah ya jalani kehidupan apa adanya gitu banyak ya. Doa tahun 2025 biar kita nggak kena imbas. Sebagai public figure juga kita juga harus apa ya, banyak doa juga supaya banyak job. Ya amin. Amin ya. Kayak Karos ya selalu bersinar. Amin, makasih ya Ray doanya. Jadi ya kita tetap berkarya, tetap berbuat baik. Kalau memang perekonomian misalnya lebih lamban, mungkin buat yang berkelebihan bisa semakin banyak berbagi begitu ya. Dan jangan lupa alam ini juga perlu kita rawat, segala sesuatu yang kita juga perlu sedekah alam juga gitu ya. Jadi janganlah menjadi orang yang rakus. Betul banget. Jangan menjadi orang yang rakus karena toh kita makan juga ya cuma segitu, ya kan. Bawa tas juga 1 sehari, masa bawa tas 10 sekali pergi gitu kan? Ya. Kayak gitu-gitulah ya, kurang lebih. Naik mobil juga 1 orang 1, ya kan? Nggak mungkin kan 1 kaki di mobil ini, 1 kakinya di mobil itu, ya gitu. Lagian kalau mau 1 orang disuruh naik mobil macet, ya oke. Baik, kita ngobrol lagi nih ngomong mengenai 2025. Ada icon apa yang akan menonjol di tahun 2025? Nah, kita akan mengundang 1 icon ya yang booming di tahun 2024, yaitu The Nurul. Ada Halda. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Halda Rianta, konten kreator kelahiran 2004 yang mengawali karir dengan membantu kakaknya komika Arafah Rianti membuat konten ini mempopulerkan istilah The Nurulz, yaitu perempuan berhijab yang mendengarkan live music sambil berjoget di kafe tanpa meminum alkohol. Perempuan yang memiliki ciri khas berbicara secara terang-terangan ini dijodoh-jodohkan dengan jirayut, pedangdut asal Thailand, hingga memiliki fan support bernama Hanyut. Namun kini jarang memposting konten bersama dan Halda mengaku menyukai Rizwan Fadilah, adik Rizky Febian. Halda yang kerap marah karena Arafah liburan sendiri dengan tabungan bersamanya ini kini sedang belajar freediving, padahal sebelumnya ia tidak setuju Arafah menekuni freediving. Apa resolusi Halda Rianta pada 2025? Dan benarkah alasannya menekuni freediving karena tidak mau kalah dengan Arafah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Halda The Nurulz. Dan bersama Roy Kiyoshi, kita sandingkan duduk di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya di tahun 2024 ini. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Fakta, wis. Hujan lebat kayaknya kalau gunturnya kayak gitu ya. Api banget nih belakang kita nih. Api banget, anget, merah. nih kita nih. Ada fitnah atau fakta? Orang tuh ngeliat kamu selalu ketawa-ketawa, ceria. Tadi Roy juga bilang, ceria banget sih. Padahal aslinya kamu itu orangnya juga suka mendem.
Dan tahun 2024 ini banyak sekali yang kamu pendem. Fitnah atau fakta? Fitnah. Oh, fitnah. Ya, fitnah. Karena gue emang orangnya ini kagak kepikiran gitu. Oh, nggak ada yang dipendem ya? Ya, tapi kadang-kadang ada yang kepikiran dikit doang. Apa tuh yang kemarin yang Kayak- paling dipikirin? Enggak, misalkan kayak kepikiran kayak, aduh gue takutnya kurang lucu nih di sini gitu. Paling soal kerjaan. Soal kerjaan aja. Soal Ya. cowok nggak? Soal cowok mah udahlah. Sejalannya aja dah kita mah ya. Jalan aja udah dah. Cowok Baiklah. umur masih muda ini. Betul Ya. sekali ya. Ada fitnah atau fakta? Bahwa salah satu resolusi kamu di tahun 2025 nanti itu adalah ingin menjadi lebih kalem dan elegan dan meninggalkan icon The Nurul dan move on dari Jirayut. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Gue kagak bisa, Kak. Gak bisa apa? Gue kagak bisa tuh duduk yang Kalem, gitu. itu enggak ya, itu enggak ya. Apalagi yang table manner Itu yang enggak ya. pakai sendoknya banyak. Jadi kamu nggak Bisa. akan menciptakan image baru gitu nggak? Nggak salah kayak gini aja. Kayak gini aja. Ya. Kalau sama Jirayut gimana? Kan kita mah temenan aja. Oh, temenan. Oke. Temenan kita. Ya ini kalau kemarin kan CS Halda. kental kita. Ya kan kamu ngerasa nggak sih tahun 2024 ini kalau kamu gambarin untuk kehidupan karir kamu itu kayak apa? Kamu menggambarkannya? Menggambarkannya tuh pokoknya di tahun ini tuh aku ngerasa kayak lagi naik gitu loh. Lagi naik. Iya, kayak terus juga ekonomi aku jadi stabil gitu. Terus Stabil. Ya lebih banyak lah kerjanya daripada kakak aku ya. Kamu jadi lebih banyak. Iya. Makanya. Oke. Dia juga kaget, Kak. Oh, dia juga Iya. kaget. Lah, kok TV sekarang ngeluh semua ya, Dak? Gitu. Oh, oke. Kita lihat nih kayak flashback lagi di tahun 2024 ketika kita ngundang Halda membahas mengenai fenomena The Nurul, ya kan. Dan juga ya ini tentang hubungannya dengan Jirayut. Karena ada masuk satu pesaing baru yang namanya Haruka. Ya, kita lihat yang berikut ini. Haruka. Menggambarkan sebuah komunitas dan identitas-identitasnya. Iya. Kamu identitasnya The Nurul tuh apa? Satu. Dia pakai motor Scoopy. Terus harus berhijab ya? Dua, pakai hijab sport. Oh, hijab sport. Tahu nggak? Tahu nggak teh? Yang pendek gitu loh. Oh, yang sampai segini. masuk-masuk Oh gitu. iya. Nah, Terus, iya. terus, iya ada muka gua nih. terus tiga nongkrong di. Terus nongkrongnya di Bajawa. Terus. Nah, terus makannya seblak. Terus? Cimol, kentang. Aku mau adat peri ya. Iya, kita maunya tuh misah sendiri gitu. Jadi kita mau misah pakai- sendiri gimana? Iya kayak kan ini yang di dalam ini kan dalam bumi, kita pengennya di Di luar bumi. angkasa, Oh, gitu. peri. Iya, peri-peri gitu. Intinya di atas. Oh, dia- Betul. Dari digantung. Pertemuannya digantung. Iya, terus Ya. kita berdua apa namanya? Nanti kita nyambung gitu. Sing. Iya. Pengen kita Iya. impos gitu. Terus jatuh. Jangan tuh. Tapi Dia ngasih gini, tuh bubuk. Nah, tuh bubuk. Terus Nih. dalamnya apa? Nih ya, kita baca masing-masing ya. bareng ya. Bacanya aja. Susah dah. Pasti kamu terharu kan bacanya? Kamu itu sedih Jirayut lagi dekat sama Halda. Karena kamu sebetulnya yang juga suka sama Jirayut tapi keduluan sama Halda. Fitnah atau fakta? Aku suka Jirayut, aku suka jadi saya sering chat juga karena seru. Oh iya sih, Iya. Kayak bahasa apa kalian? Bahasa Indonesia chatnya. Udah kan kayak mereka sibuk banget Kak, jadi Jirayutnya juga sibuk. Jadi aku jarang syuting bareng lagi. Oh, jadi kamu merasa terabaikan. Iya, tapi kan mereka bilangnya hanyut. Kak aku juga bisa gitu kan, aku bilang pernah Kamu bilang juga Haruka Jirayut. Haruka Jirayut hanyut. Berarti dia Halda ini ngurang-ngurangin jobnya, bukan cuma job kakaknya doang yang berkurang ya. Jobnya Haruka juga. Ini Haruka FOMO nih dia nih. Masa FOMO pengen dijodoh-jodohin sama Jirayut? Ya, kamu katanya kamu itu menghabiskan waktu Jirayut. Jadi yang tadinya dia itu bisa pergi-pergi sama Jirayut, terus si Haruka bisa ngobrol, itu waktunya tersita untuk kamu. Lah, berarti kan dia bukan prioritasnya Jirayut ya kan? Tapi enggak, kita semua teman-teman. Iya pasti ya. Iya. Menurut kamu apa sih keunggulan kamu dibandingkan Haruka? Keunggulan aku? Nggak ada sih, udah Haruka paling unggul dia soalnya. Iya, Dia, Kak. dia soalnya Ya, kan bisa nilai, nyanyi. nilai lebih seorang Iya. Halda apa? Nilai lebihnya itu kali bisa berenang tadi. Oh iya. Itu juga baru berapa kali pertemuan itu. Canggih banget. Berarti kamu cepat belajar ya? Ya. Aku kira itu untuk tema pernikahan kamu, makanya kamu belajar diving. Aneh banget ya tapi bagus gak sih kalau tema pernikahan di bawah? Udah kepikiran. Calonnya udah ada, Bang?
Enggak sih. Enggak. Tapi kayaknya nggak ada yang pengen dah. Ya. Di dalam ngap juga ya. Iya. Roy, ada pesan kamu nggak nih buat Halda di tahun 2025 ini? Buat Halda bener-bener udah pertahankan kelucuan kamu yang kayak gini sih sebenarnya. Tapi Karai, Yes. menurut Karai tahun depan itu lebih baik daripada tahun aku yang baik atau bagusan tahun ini? Tahun depan lebih baik lagi. Tapi aku lihat nggak sama Jirayut juga, Oh, sama siapa tuh? sama yang lain juga. Nih kita tanya nih abis ini ya. Ya. pertahankan. Ada ya? Ada. Apakah pasti. cowok yang ini? Yang lagi kamu incer nih ya? Iya. Gila, nanti di ininya cowok gue banyak banget lagi, Kak. Enggak lah. Oh iya, berarti ini yang refresh ya? Refresh apa sih? Cowoknya ke refresh gitu, ke Cowoknya ganti ke gitu. refresh. Jirayut, kamu ke refresh. Refresh. Kita akan kembali lagi dan kemana-mana. Tetap di Romedo.